Tapi kalau orang-orang yang dablek-dablek itu biasanya enggak. Kalau orang itu korupsi, sakit, belum sembuh tapi keluar dari rumah sakit, nanti sakit lagi. Nah itu kenapa? Itu ada uangnya yang panas. Harus dihabiskan dulu gitu. Itu menurut Allah ya seperti itu. Tapi orang kan nggak tahu, bukan harus dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini banyak sekali teman-teman itu yang mengeluh gitu Pak Ustadz, takut nanti sakit gitu, takut nanti mahnya kumat gitu. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Nah, sebenarnya munculnya penyakit itu karena apa Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau seseorang itu masih ketakutan, sakit kalau dia berpuasa ya memang dia belum paham tentang Allah, dia belum paham tentang tubuh, tentang kesehatan, dia belum paham. Kalau memang dia termasuk sering kajian ya, sering dengerin kajian, itu ya mudah-mudahan dalam kajian itu ustadznya juga memberikan gambaran bagaimana atau apa yang menyebabkan seseorang itu sakit. Sebenarnya itu juga itu tetap kajian ya, karena memang itu harus diungkapkan. Nah, salah satunya ayatnya adalah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi ayat ini sudah sangat jelas sekali. Ya, tidak sulit ya. Cuma memang kita harus merunut. Artinya adalah apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Artinya sudah jelas sekali. Nah, kalau musibah itu kan bentukannya tidak enak. Tidak mengenakkan kita sebagai manusia. Umpamanya kalau kamu kasih makanan itu enak, kamu dimaki nggak enak, kan betul. Gitu. Kamu kasih uang enak, kamu dilempar kotoran nggak enak, kan gitu ya. Jadi yang musibah itu masuk yang tidak enak sebenarnya. Nah, kalau Allah menceritakan bahwa musibah itu disebabkan dari buah tangan, berarti kan ada perbuatan. Buah tangan itu kan perbuatan. Ya, buah tangan itu perbuatan. Kalau di Indonesia buah tangan oleh-oleh. Ya, buah tangan itu perbuatan. Apa yang dilakukan? Bukan tangannya aja ya, kakinya, ya mulutnya, itu maksudnya buah tanganmu sendiri itu perbuatan. Jadi ada perbuatan yang sebenarnya perbuatan kan ada dua, perbuatan baik dan tidak baik, itu aja yang paling gampang ya. Nah, perbuatan yang mana yang bisa menyebabkan musibah? Insya Allah perbuatan dosa. Seperti itu. Jadi orang yang suuzon ya nanti pusing, orang yang omongannya pedes, nggak enak, itu sariawan umpamanya. Terus orang yang kaku hatinya, ya bisa aja asam lambungnya tinggi atau GERD umpamanya. Seperti itu. Orang yang umpamanya hobinya marah terkena jantung, orang yang marahnya disimpan paru, kayak seperti itu. Nah, insya Allah di dalam Quran Allah juga menjelaskan seperti itu. Nah, apakah kita orang Islam itu tidak iman kepada ayat Quran yang satu itu? Yang satu itu dulu dipahami, dan itu bisa menjadikan, loh musibah kan nggak sakit aja. Iya, musibah itu kamu dikampleng wong ya musibah namanya, kan gitu ya. Jadi ya dimaki orang ya sakit, walaupun tidak sakit ya, ada sakit hati, ada sakit fisik. Ini yang diceritakan adalah analogi dari temanmu yang dia takut berpuasa karena takut sakit. Nah,
Sebenarnya kalau temanmu tadi itu umpamanya terkena sakit apa umpamanya, ya mah umpamanya, ya mah itu kan harus diketahui bahwa orang itu kalau perih itu dipikir mah, padahal perih itu belum tentu mah. Perih itu adalah, ini salah satu ya, yang orang itu banyak tidak tahu. Perih itu adalah rasa atau gejala jika perut itu sudah lapar. Sebenarnya hanya itu aja. Jadi bukan persoalan asam lambungnya naik, enggak juga sih. Wong perih itu nanti dibiarin 5 menit, nggak ada 5 menit, reda kok. Jadi sebenarnya itu tanda kalau perutnya itu lapar. Nah, bagi orang yang tidak paham, perih itu dianggap emah. Jadi dia nggak sadar bahwa, wah aku kena mah, aku perih. Padahal dia harusnya makan di jam itu umpamanya. Karena kebiasaan makan makan di jam itu, nggak makan kan biasanya terus perut itu menandai dengan perih aja. Jadi belum tentu itu mah. Ya itu belum tentu mah. Itu sebenarnya hanya lapar, proses melapar aja. Nanti kalau dia makan 1, 2, 3 gigitan ya tenang perutnya. Wong memang itu tanda dari Allah aja kan gitu ya. Jadi sama seperti batuk. Batuk itu kan tanda aja bahwa ada sesuatu di tenggorokan. Cuma orang lebih suka menyebutnya adalah sakit batuk. Sebenarnya di tenggorokan itu gatal kan sebenarnya itu. Jadi tenggorokannya gatal, jadi batuk seperti. Nah, jadi batuk itu sebenarnya adalah alat atau cara dari Allah Ta'ala untuk mau mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokan. Jadi karena gatal itu aja. Itu sesuatu. Jadi kalau biasanya seperti kesedak itu kan jadi batuk tulisannya. Ya. Nah, itu cara Allah aja. Nah, bagi teman-teman yang takut sakit ya nggak usah takut. Puasa itu malah lebih bagus. Yang insya Allah dari hikmah dari puasa itu ya bisa bisa menjadikan tubuh itu menjadi lebih sehat. Istilahnya lemak-lemak bisa terkikis, kalau agak-agak gemukan bisa terkikis. Tapi kalau puasanya itu sahurnya ngebut banyak, bukannya ngebut banyak banget ya nggak bisa terkikis. Itu ya bodon itu ya Pak Bu itu. Malah lebih kalau habis puasa itu gemuk biasanya ya. Jadi kalau puasanya normal, makannya normal sih insya Allah bisa berat badannya bisa turun. Insya Allah kalau temanmu sakit kasih tahu aja. Insya Allah tidak ada masalah dengan penyakit sebenarnya kalau puasa. Jadi rata-rata kalau orang itu sakit beneran, kalau dia itu berniat mau puasa, malah sakitnya pada waktu di bulan Ramadan itu malah nggak muncul biasanya. Karena memang Allah tahu bahwa dia mau berpuasa lillahi ta'ala, akhirnya penyakitnya ya nggak dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Karena dia berusaha menjaga semuanya di bulan Ramadan, ya amarahnya, ya egoisnya, ya suuzonnya, ya berani dengan orang tua, berani dengan pasangan, itu kan dia redam. Sehingga penyakitnya memang itu dari dosa kepada orang tua, ya akhirnya reda, sementara reda ya. Sementara. Kemudian berani dengan pasangan, ya sementara reda, seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah dengan puasa. Yang kalau lapar normal lah. Normal. Pak Ustadz, munculnya penyakit dari perbuatan dosa itu apakah juga ada tenggang waktu gitu Pak Ustadz? Berapa lama dia melakukan kesalahan baru dia muncul sakit? Itu bagaimana Pak Ustadz? Iya, sebenarnya kalau dosa itu nggak sekali melakukan dosa terus dimunculkan oleh Allah Ta'ala sakit, enggak. Jadi itu seperti takaran. Jadi dilihat oleh Allah Ta'ala imannya, dilihat oleh Allah Ta'ala manfaatnya. Kalau memang saya juga tidak tahu takaran Allah, tetapi biasanya semakin orang itu imannya bagus, penyakit itu semakin cepat dimunculkan. Biasanya seperti itu. Oh, malah penyakitnya dimunculkan ya, biasanya seperti itu. Karena dia imannya bagus, jadi oleh Allah Ta'ala sebenarnya itu data bahwa dia itu imannya bagus, sehingga oleh Allah Ta'ala juga diingatkan bahwa kamu masih ada dosa di sini, maksudnya seperti itu. Supaya imannya tidak rusak. Supaya imannya tidak rusak dengan melakukan dosa-dosa lain gitu, yang sama atau lain seperti itu. Jadi itu acuan aja kalau saya. Ustadz, kalau
timbulnya penyakit bukan disebabkan karena dosa seseorang, ada nggak tuh Ustaz? Misalnya anak belum balik yang tentunya belum berdosa Ustaz, tapi dia kena penyakit. Seperti itu contohnya. Jadi kalau anak belum balik, dia terkena penyakit, memang itu tidak ada dosa dari si anak benar. Tetapi sebenarnya itu peringatan dari Allah Ta'ala untuk orang tuanya. Karena biasanya orang tua itu kalau anaknya belum balik, dia itu biasanya rasa sayangnya kuat. Berarti kalau anak sakit adalah musibah orang tuanya ya? Iya, sebenarnya itu. Jadi anak yang belum balik itu Belum balik ya, belum balik. Kalau anak sudah balik ya memang dari anaknya sendiri ya. Jadi kalau anak ini belum balik ya memang belum ada dosa, dicatat itu belum ada. Nah, cuma kalau anak itu sakit ya itu orang tuanya. Ada beberapa teman saya yang dulunya anaknya sakit-sakitan. Anak yang pertama sakit-sakitan, anak kedua sakit-sakitan, anak ketiga dia pengen anaknya nggak sakit-sakitan. Saya cuma memberikan nasihat aja, kamu dengan istrimu jangan berantem. Udah itu aja. Jangan berantem, bukan jangan sering berantem, jangan berantem aja. Saling memaafkan, kemudian ngobrol, kalau ada masalah ngobrol, kalau kamu biasanya ada masalah kan bersih tegang, berantem seperti itu. Nah itu anakmu sakit semua. Yang pertama, kedua dia akan sakit, sangat sering sakit. Ya kemudian dia punya anak yang ketiga, ya alhamdulillah enggak sakit, sangat jarang sakit. Beberapa tahun malah enggak sakit. Paling sakit hanya cuma batuk, pilek, dianggap itu normal aja lah. Pilek itu enggak sampai berminggu-minggu, enggak, paling berapa hari hilang seperti itu. Nah itu menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya anak yang belum akil balik sakit ya itu dari orang tuanya, insya Allah. Ustaz, tadi kalau disampaikan kebanyakan orang yang imannya cukup sehingga mulai dikasih sakit. Ada nggak kemungkinan yang lain Ustaz? Misalnya justru terlalu banyaknya dosanya sehingga dia dimunculkan sakit, ada juga nggak Ustaz seperti itu? Sebenarnya sakitnya bisa, tapi yang ringan-ringan ada aja bisa. Kalau memang kalau dia tidak manfaat, umpamanya dia itu nakal sekali. Kalau anak jarang lah ya, nakal sekali. Tetapi orang tuanya itu baik, ya baik. Sebenarnya jarang ya seperti. Tapi anggap aja orang tuanya baik. Dia menjalankan syariat Islam dengan tertib lah orang tuanya. Ya, dia punya anak nakal, berarti sebenarnya ada salah satu orang tuanya dulu pasti nakal, pasti. Kalau anak nakal itu pasti orang tuanya dulu ada yang nakal. Genetika ya? Genetika itu pasti, itu nggak mungkin tidak. Nah, pada saat orang tuanya sudah mulai sadar, kemudian dia berubah, kemudian dia diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui salah satu anaknya yang nakal sekali. Nah, di titik itu orang tuanya harus paham. Terus dia banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika dulu memang dia nakal. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Nah, jika ada sifat dari orang tuanya, entah itu bapaknya, yang ada di anak itu, ya bapaknya harus memohonkan ampunan dari anaknya tersebut kepada Allah Ta'ala. Dia harus seperti itu. Jadi itulah salah satu cara orang Islam yang mendoakan orang lain itu ya seperti itu. Orang Islam kan sering mendoakan orang lain. Kenapa di keluarga kok malah jarang mendoakan? Kan gitu ya, jarang, sangat jarang. Kasus yang kayak tadi yang kamu tanyakan itu, Eko, jadi ada nggak orang? Bisa aja ada. Kalau dilihat orang ini bisa aja manfaat, bisa aja dikasih tahu. Biasanya orang tuanya itu doanya malah awut-awutan karena lihat anaknya itu sudah kacau gak kabaran ya, doanya bisa aja seperti ini, ya Allah engkau apakan aja deh anak saya, yang penting dia jadi baik, kan gitu. Sebenarnya dari doa yang kelihatannya itu seperti itu, tapi ibunya atau ayahnya itu serius, ya Allah engkau jadikan apa aja, yang penting anak saya baik, kan gitu. Bisa aja anaknya tabrakan dari doa itu, engkau apakan aja agar anak saya baik, tabrakan aja sehingga nggak bisa ngeluyur, sehingga nggak bisa balapan liar lagi umpamanya, sehingga dia akan ya seperti itu, dia akan tiduran terlentang, kakinya dipen atau tangannya dipen, kan seperti itu. Ya itu
orang tua yang berdoa emang harus diingat-ingat kamu berdoa apa terhadap anak. Karena itu bisa aja dari orang tuanya. Nah, kenapa Allah? Lu kok maksud saya kan nggak tabrakan ya Allah kan gitu. Beda baiknya ini Pak Ustadz ya. Begitulah manusia. Iya. Jadi dia tidak sadar bahwa begitulah cara Allah mendidik. Ya, mendidik. Jadi Allah mendidik Firaun dengan mati di tengah lautan seperti itu. Ya. Jadi memang cara Allah itu tidak, kalau umpamanya kita doa ya yang runut, yang kelihatan baik. Umpamanya anaknya dablek, nggak ngawur dan sebagainya, minta uang pakai celurit umpamanya. Ya kan orang tua nggak bisa. Ya Allah, gimana caranya anak saya jadi baik? Ya begitu bisa. Bisa aja dia kena celurit di luar. Nah, ibunya geru-geru nangis. Nggak usah nangis. Memang itu cara Allah aja. Nggak usah. Ya malah doain. Ya Allah, mudah-mudahan dengan seperti tersebut anak saya bisa menjadi soleh. Ya cukup. Karena cara Allah macam-macam. Kalau mau dilihat tidak manfaat, mati beneran. Karena anak yang minta uang kepada orang tuanya dengan jambak, dengan nendang, dengan pakai celurit, kan nggak manfaat itu. Itu sama seperti kisahnya Nabi Khidir membunuh seorang pemuda. Itu dibunuh oleh Nabi Khidir untuk apa? Agar tidak merusak iman kedua orang tuanya. Agar nanti orang tuanya tersebut bisa punya anak lagi yang soleh. Benar. Begitulah cara Allah. Kenapa Nabi Khidir seperti itu? Begitulah cara Allah. Jadi tidak dengan baik-baik. Nah itu tapi menurut Allah itu juga baik juga sebenarnya. Jadi kita harus belajar. Ada nggak orang yang banyak dosa dia diberi sakit itu awal? Bisa aja. Cuma saya belum pernah tahu aja. Paling orang-orang seperti itu sakitnya hanya cuma masuk angin biasanya. Tapi saya sakit yang berat-berat nanti jarang. Karena biasanya sakit yang berat itu sekalian menjadikan dia mati. Ya, jadi mati. Jadi kalau orang Muslim itu biasanya sakit dulu, nanti kasih kesembuhan, sakit lagi. Nah itu begitu. Tapi kalau orang-orang yang dablek itu biasanya enggak. Kalau orang itu korupsi, sakit, belum sembuh tapi keluar dari rumah sakit, nanti sakit lagi. Nah itu kenapa? Itu ada uangnya yang panas. Harus dihabiskan dulu gitu. Itu menurut Allah ya seperti itu. Tapi orang kan nggak tahu, bukan harus dihabiskan. Itu tanda aja sebenarnya Allah itu mau bercerita uangmu ada yang panas. Jadi kalau dia itu ikhlas, sebagian uangnya yang panas itu diberikan pada yatim piatu umpamanya. Seperti nah biasanya orang yang seperti itu kemudian dia ngitung malah meninggal cepat meninggalnya. Apakah itu masih dosa? Insya Allah masih. Karena yang dia habiskan kan uang sisanya, tapi yang dia pakai kan belum tentu. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau berpuasa. Sakit itu dari perbuatan. Insya Allah perbuatan apa aja itu dari dosa-dosa, perbuatan dosa. Sehingga kalau masih ada seorang sakit, insya Allah masih ada dosa. Dan yang jelas mohon ampun kepada Allah Ta'ala, serius untuk tidak melakukan lagi. Ilal ladzina tabu waslahu wa bayanu faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah taubat jadi orang yang berdosa, taubatlah. Kalau mamanya sariawan ya berarti lewat kata-kata. Kalau kepala itu sering berat, pusing, jendel dan sebagainya berarti cara berpikir yang tidak baik. Kalau perut itu bagian keluarga, kalau ulu hati bagian kekakuan hati. Banyak hal, jadi bisa dipelajari. Jangan takut kalau sakit, bertobatlah pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti Allah juga mengampuni sehingga kita juga diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.